Sebelum menjadi produser lapangan di salah satu TV swasta nasional saat ini, saya pernah bekerja sebagai penyiar radio di beberapa stasiun radio swasta di Bandung dan presenter berita televisi lokal di Bandung. Tidak ada darah entertain maupun darah penyiar di keluarga saya. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin selama kita berjuang, bekerja keras, dibarengi dengan doa, maka kita bisa mewujudkan keinginan tersebut. Halo, hai, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Dunia Jurnalis. Perkenalkan, saya Zai yang saat ini sedang bekerja sebagai produser lapangan di TV nasional. Di video ini saya akan cerita perjalanan saya menjadi seorang jurnalis dari 2010 sampai sekarang di tahun 2020. Menjadi penyiar hingga akhirnya menjadi seorang produser lapangan tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Keinginan tersebut mengalir begitu saja. Ketika itu, tahun 2007, saya sering mendengarkan radio-radio di Bandung, terutama acara-acara anak muda. Ketika itu saya masih SMA ya, 2007 itu. Saya mulai menyukai dunia broadcasting atau dunia penyiaran itu saat kelas 3 tersebut, tepatnya 2007 ya. Dan saya pikir kayaknya menjadi seorang penyiar radio tuh enak gitu ya. Bisa famous, bisa mendengarkan lagu-lagu yang kita inginkan, bisa menghibur orang-orang, atau bisa menyapa pendengar dengan membacakan requestan hingga buka on air, kita bisa ngobrol dengan pendengar gitu, menjadi teman setia gitu. Nah, ketertarikan saya di dunia broadcasting atau ingin menjadi penyiar radio itu ditambah ketika di sekolah saya itu ada salah satu pengumuman atau banner tersebut berisi tentang iklan salah satu sekolah radio. Dan setelah saya baca-baca, ternyata banyak lulusannya yang saat ini menjadi penyiar radio di Bandung. Dan testimoni para penyiar di banner tersebut mengatakan bahwa kalau kamu bergabung di sekolah radio ini, maka kalian sudah memilih sekolah radio yang tepat. Setelah saya lulus itu, saya bekerja sebagai seorang mekanik di bengkel mobil teman saya. Sekitar kurang lebih 6 bulan saya bekerja sebagai mekanik yang setiap hari bergelut dengan oli, masuk ke kolong mobil gitu ya, bongkar pasang mesin dan sebagainya. Saya mengumpulkan uang, menabung dari hasil bekerja sebagai mekanik di bengkel teman saya itu. Nah, hingga akhirnya setelah lebaran saya punya uang. Dan setelah lebaran itu, saya datanglah ke salah satu sekolah radio tersebut. Saya mendaftar waktu itu 2007, biayanya adalah 1.350.000 dan bisa dicicil selama 3 bulan karena sekolahnya adalah waktunya 3 bulan. Selama 3 bulan saya digembleng belajar menjadi seorang penyiar dari A sampai Z. Dari yang awalnya saya bingung kalau ngomong di depan mic itu harus ngomong apa karena belum tahu ilmunya. Nah, di sekolah radio tersebut saya diajarkan bagaimana teknik opening, teknik bridging, teknik membaca iklan atau adlibs, teknik membaca SMS pendengar, bahkan diajarkan juga bagaimana menjadi seorang master of ceremony atau MC, termasuk juga menjadi seorang reporter televisi. Singkat cerita, saya bisa menjadi seorang penyiar. Selama 3 bulan itu saya selesai dan mendapatkan sertifikat. Setelah lulus dari sekolah radio tersebut, saya kemudian apply ke beberapa stasiun radio di Bandung. Ada yang dipanggil hingga akhirnya saya interview, kemudian udah aja tidak ada panggilan lagi. Ada juga yang saya apply itu dipanggil, interview, lalu sampai ke tahap ini tag vokal dan hasilnya masih juga tidak dipanggil. Dan itu saya selama 2 tahun masukkan CV atau ngelamar ke radio-radio di Bandung, tidak ada yang mau menerima saya karena memang saingannya itu berat ya. Maksudnya banyak penyiar-penyiar dari radio lain yang ikut mendaftar juga gitu. Hingga akhirnya
saya melanjutkan kuliah. Di kampus tersebut saya mengambil jurusan ilmu komunikasi, tapi konsentrasinya jurnalistik. Mengapa saya mengambil jurusan tersebut? Karena ya memang sudah ada benih-benih cinta kepada dunia broadcasting atau ilmu komunikasi atau dunia yang ngomong gitu ya, berbicara gitu. Di kampus saya itu ada yang namanya radio kampus, frekuensinya 107,8. Nah, karena sebelumnya saya mendaftar radio tidak keterima, kemudian di kampus melihat ada radio kampus, akhirnya saya juga mendaftar ke radio kampus tersebut. Di mana sama saya belajar juga, di sana diajarkan bagaimana apa yang saya sudah pelajari di sekolah radio sebelumnya. Selama 3 bulan juga saya diajari bagaimana menjadi seorang penyiar yang islami, karena kampus saya adalah kampus yang islami. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga menjadi seorang yang bisa menghibur banyak orang, bisa membawakan show yang membuat orang stay dengan siaran kita. Nah, dari sana saya kemudian diberikan kesempatan untuk siaran di radio kampus. Ada banyak teman saya yang bilang, ngapain sih siaran di radio kampus gitu kan. Ya karena memang saya sudah suka, sudah tertarik gitu ya. Akhirnya sebelum saya kuliah, saya siaran dulu. Walaupun yang mendengarkan siaran saya itu hanya sebatas lingkungan kampus gitu, tidak luas jangkauannya. Setelah kuliah, saya juga melanjutkan siaran lagi gitu. Walaupun sebenarnya tidak ada yang SMS, tidak ada yang telepon, tapi saya enjoy aja membawakan acara tersebut. Bahkan beberapa teman saya yang misalnya tidak bisa masuk, akhirnya saya gantikan karena senangnya. Ada tugas dari dosen saya, mata kuliah pengantar jurnalistik, di mana di tugas tersebut kami dibuat beberapa kelompok. Kemudian masing-masing kelompok itu melakukan kunjungan ke beberapa media-media, baik cetak, radio, online, maupun televisi yang ada di kota Bandung. Nah, kelompok saya pribadi ditunjuk untuk melakukan kunjungan wawancara di salah satu radio. Radionya bebas, silahkan pilih sendiri. Akhirnya saya berkunjung ke salah satu radio berita. Tawaran tersebut datang dari pemimpin redaksi radio tersebut. Merasa senang, deg-degan juga karena memang belum punya pengalaman yang cukup luas gitu ya. Hanya sebatas siaran di radio kampus saja. Akhirnya tawaran tersebut saya ambil dan saya menjadi reporter freelance di radio berita tersebut. Di Car Free Day saya diberikan slot untuk melakukan siaran langsung tentang bagaimana kondisi Car Free Day Dago, apa yang menariknya di sana, apa aja yang ada di sana. Perasaannya deg-degan banget dan masih terbata-bata waktu itu. Itu adalah pertama kalinya saya menjadi seorang reporter melakukan live report. Karena di semester 5 itu ternyata semester yang menurut saya sibuk gitu. Banyak mata kuliah, kemudian ditambah jarak dari radio tempat saya bekerja ke kampus saya lumayan jauh, dan waktu itu saya belum punya kendaraan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign atau keluar sebagai reporter di radio tersebut. Singkat cerita, ada informasi ataupun lowongan, dibuka lowongan sebagai penyiar radio di salah satu radio swasta di kota Bandung juga. Nah, waktu itu akhirnya saya mendaftar. Ada kurang lebih sekitar 60-an orang yang daftar untuk menjadi penyiar. Dari 60 itu diambil sekitar 6 orang, termasuk saya salah satunya. Sangat senang saya bisa menjadi seorang penyiar radio. Hingga akhirnya saya diberikan kesempatan untuk siaran berdua, tandem dengan teman saya. Di sana saya sangat menikmati sampai akhirnya
Saya bekerja di radio itu selama 2 tahun. Kuliahnya mulai terbengkalai di saat teman-teman saya itu sudah mengerjakan skripsi, bimbingan, sementara saya belum punya judul skripsi sama sekali gitu. Saya fokus bekerja sebagai penyiar karena saya memang tidak dibiayai oleh orang tua saya ketika kuliah gitu. Saya bekerja untuk kehidupan saya, untuk membayar kosan, kemudian untuk makan, untuk jajan, untuk beli pulsa gitu kan. Hingga akhirnya teman-teman saya bilang bahwa Zai adalah mahasiswa di universitas radio tersebut lah ya. Bukan lagi di universitas yang sesungguhnya. Karena apa? Karena saking banyaknya waktu digunakan untuk siaran gitu, tidak digunakan untuk bimbingan skripsi gitu kan. Hingga akhirnya teman-teman saya yang seangkatan, yang sekelas sudah mulai wisuda, sementara saya belum. Di situ saya perang batin. Saya harus wisuda karena biar bagaimanapun saya jangan sampai terlena bahwa tujuan utama saya kuliah sampai lulus.